warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, ibu mau tanya nih, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik bu. Oke, kurang semangat nih, ibu mau lebih semangat. Sebelah kanan ibu ya, ibu tanya, apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Sebelah kiri ibu, apa kabarnya hari ini? Oke, baik juga. Nah, sekarang tangan ibu nih harus lebih semangat ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik juga. Alhamdulillah ya, semuanya selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu mau kita sama-sama baca doa terlebih dahulu. Namun sebelum itu ibu mau tanya dulu nih. Siapa tadi yang datang ke kelas paling awal? Angkat tangan. Oke, yang datang kelas paling awal yaitu Riko. Oke, Riko boleh mimpin doa pada hari ini. Nah, sekarang sama-sama kita mengangkat dua tangan kita, dan Riko silahkan dipimpin doanya. Oke, terima kasih ya untuk Riko yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Oke, setelah memimpin doa, ibu mau absen dulu ya. Ibu mau absen dulu. Andini hadir. Oke, Bintang. Oke, hadir. Caca. Oke, Ariel. Oke, Dika. Oke, Doni. Oke, ada juga ya. Farah. Oke, Enda. Oke, Cici. Oke, Cici hadir. Vika. Oke, Vika. Riko. Oke, Riko ada juga. Saputra. Oke, Saputra hadir. Jeno. Oke, Hecha. Oke, Renjun. Oke, Cerla. Oke, Nino. Oke, hadir semua ya. Ada yang namanya ibu belum sebutin? Oke, udah semua. Sekarang sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, ibu mau duduknya yang rapi. Duduknya rapi gimana? Ya, benar. Kedua tangan dilipat di atas meja dengan bahu dan badan yang tegak untuk siap mendengar penjelasan dari ibu. Oke, sebelum itu Doni betulin dulu bajunya, masukin dulu. Oke, udah. Benerin dasinya dulu, Andini. Oke, udah rapi semua ya, dari bajunya, dari tempat duduknya, dari kesiapan untuk belajarnya juga sudah. Oke, sekarang biar lebih semangat lagi, kita sama-sama tepuk semangat dulu yuk. Oke, masih ingat kan tepuk semangat? Semangat. Oke, ingat kan? Oke, mari kita sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat semua ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan nih tema apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tema hari ini yaitu adalah bagaimana bentuk atau karakteristik dari zat materi itu. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, mana kita sudah mengenal apa itu zat ya, dan apa itu materi. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, yaitu bagaimana karakteristiknya. Kita udah tahu yang mana itu apa zat dan materi, namun kita belum tahu nih karakteristiknya apa. Oke, nah sekarang kita akan masuk nih ke pembelajaran yang akan kita belajarkan hari ini, itu bagaimana karakteristik dari wujud zat atau materi itu. Nah, sekarang ibu mau
pertanyaan kepada kalian. Coba kalian amati sekitar kelas, apakah ada materi atau zat yang kalian ketahui? Coba amati dulu, lihat sekitarnya. Ya, ada yang bisa ngasih tahu ibu materi atau zat yang kalian temukan? Ya, Farah, apa? Kayu. Oh iya, itu kayu penyangga jendela kita ya. Oke, kayu. Apalagi? Ya, Doni. Batu. Iya, ada batu ya di kelas kita. Mana? Oh iya, oke, ada batu. Benar. Apalagi? Oke, cukup ya. Nah, dari beberapa yang kalian sebutkan tadi, ya benar, itu adalah wujud atau materi atau zat. Nah, sekarang kita akan belajar nih karakteristik dari yang tadi udah disebutkan. Nah, karakteristik dari wujud zat atau materi itu ada 3 nih. Yaitu pertama, kita akan belajar yang namanya zat padat. Yang kedua, zat cair. Nah, yang ketiga kita akan belajar zat gas atau materi gas. Nah, dari ketiga ini kita akan melakukannya, yaitu kita akan mengetahui karakteristiknya melalui percobaan. Nah, untuk percobaan yang pertama kita akan mengetahui apa tadi? Oke, kita akan mengetahui zat padat. Yang pertama ya, zat padat, yaitu karakteristik dari zat padat. Apa sih karakteristik dari zat padat? Oke, nah sekarang kita akan memasuki percobaannya untuk mengetahui karakteristik zat padat tersebut. Nah, ibu di sini sudah menyediakan kayu ya, batu, sendok amalnya metode segini. Ibu sudah menyiapkan kertas, sebuah kertas. Ibu juga sudah menyiapkan botol. Lalu ibu juga sudah menyiapkan plastisin. Oke, sebelumnya, nah di sini ibu juga sudah menyiapkan gunting ya untuk nanti kita melakukan percobaannya. Nah, ibu sudah menyiapkan beberapa bahan. Ibu mau nih, siapa yang berani maju ke depan untuk ikut ibu melakukan percobaannya? Ayo, ibu mau 3 orang yang pemberani nih, yang mau maju ke depan sama-sama ibu untuk melakukan percobaan ini. Oke, Doni, Endah, sama Farah. Oke, Doni, Endah, sama Farah, ayo maju ke depan. Nah, oke, maju ke depan. Oke, berbaris di sini. Nah, ibu mau Doni pegang kayu. Oke, nah Endah pegang batu. Lalu Farah megang sendok ke sini ya. Oke, udah pegang semua ya. Nah, lalu dari ketiga barang tersebut coba kalian tekan. Oke, nih coba Doni tekan kayunya. Oke, Endah tekan batunya. Oke, lalu Farah tekan sendoknya, tekan. Oke, nah coba kalian lihat tadi ketiga barang sudah ditekan oleh teman-teman kalian. Nah, yang pertama kita akan bahas nih barang yang dipegang, benda yang dipegang oleh Doni, yaitu tadi kayu. Benda ini yang dipegang oleh Doni tadi, apa yang kalian lihat ketika Doni pas menekankannya? Apa yang berubah? Ada yang berubah? Oke, tidak ada yang berubah. Oke, sekarang batu yang dipegang Endah tadi, tekan-tekan Endah, apakah ada yang berubah? Tidak juga. Oke, nah lalu sendok, apakah ada yang berubah? Tidak juga. Nah, dari ketiga benda tadi tidak ada berubah apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa. Waktu pas itu kan tidak berpengaruh terhadap benda tersebut. Nah, lalu kita sekarang kasih lagi nih, Doni pegang kertas, Endah pegang botol ya, lalu Farah pegang plastisin. Ini plastisin sering kalian mainkan.
Lihat ya, plastisin yang sering kita mainkan biasanya. Nah, terus ibu mau Doni gunting kertas. Ini kertas. Oke, Doni gunting, terserah mau gunting seperti apa. Oke, Doni gunting lagi lingkar ya. Oke nih, jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya yang Doni lakukan. Jika kita tekan, oke, seperti ini bentuknya. Oke, sudah. Ini yang Doni lakukan. Lalu coba lihat Endah. Endah, tolong tekan juga button. Wah, ini ya yang terjadi pada botolnya. Lalu Farah, ini plastisin. Tekan plastisinnya. Ini bentuknya petak. Pas ditekan sebentuk seperti ini. Nah, anak-anak, dari ketika benda yang dipegang oleh Doni, Endah, dan Farah tadi, yang untuk yang kedua, yang benda kedua yang mereka pegang, yaitu pertama Doni megang kertas. Apa yang terjadi pada kertasnya yang tadinya bentuk lembaran, satu lembaran, dan dia berbentuk persegi, lalu berubah seperti ini jika digunting atau jika ditekan? Apa yang berubah? Bentuknya. Oke. Lalu tadi botol yang tadi bentuknya bagus, ketika ditekan oleh Endah, apa yang terjadi? Ya, remuk ya, hancur dia, remuk. Endah hancur bagaimana bentuknya itu remuk. Oke. Nah, sekarang plastisin yang tadi bentuknya persegi juga, lalu Farah tekan jadi seperti bulat, tidak beraturan. Oke, bentuknya tidak beraturan. Nah, pada percobaan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga benda yang pertama kita tekan, yang pertama ditekan oleh Doni, Endah, dan Farah, itu tidak berubah apa-apa, tidak berubah sama sekali dia bentuknya. Namun berbanding terbalik kepada benda yang kedua mereka coba tekan, coba mereka gunting, itu berubah bentuk. Nah, sekarang pada percobaan kali ini kita dapat menemukan nih beberapa pertanyaan, yaitu salah satunya pertanyaannya yaitu apa perbedaan batu, besi, kayu dengan kertas, botol, dan plastisin? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke, jelaskan ya. Antara kayu, batu, dan besi yaitu memiliki sifat yang keras dengan bentuk yang sulit diubah. Mereka bisa dirubah. Ini seperti kayu ini ranting ya. Jika ditekan tadi dia tidak berubah. Apabila jika kita patahkan, dia bisa berubah bentuk. Dia bisa berubah bentuk namun sulit, harus kuat gitu. Nah, begitu juga dengan sendok ini. Sendok ini bisa berubah jika kita bengkokkan sekali gitu. Bisa berubah, cuman sulit sekali untuk diubah. Apalagi batu. Sangat sulit untuk mengubahnya, harus menggunakan alat khusus dan tidak bisa dilakukan oleh tangan kita sendiri. Nah, sekarang apa bedanya dengan tadi kertas, botol, dan plastisin? Nah, mereka adalah benda lunak. Benda lunak yang mana bentuknya mudah diubah-ubah. Seperti ini plastisin tadi yang sering kita mainkan, dia kita beli berbentuk persegi, dan waktu pas kita mainkan dia bisa kita bentuk apapun. Jika kita bentuk bulat, pisang, atau bentuk apel gitu, bisa semua. Nah, tadi botol yang tadi keadaannya yang bagus, pas ditekan dia akan ronjok seperti ini karena dia benda lunak yang bisa kita ubah bentuknya, mudah kita ubah bentuknya. Lalu sekarang timbul lagi sebuah pertanyaan, yaitu batu, besi, kayu jika dimasukkan ke dalam botol, apakah bentuknya akan berubah? Nah ya, ini botol tadi. Nah, ibu di sini ada beberapa batu kecil. Jika batu ini ada 3 batu yang memiliki ukuran seperti ini. Ukuran seperti ini kita masukkan ke dalam botol. Lalu apa yang terjadi? Apakah bentuk dari batu ini berubah? Jawabannya tidak.
bentuk batu itu tidak berubah karena ya dia benda padatan. Jika dia masukkan ke dalam botol ya dia tidak akan berubah, dia tetap seperti itu. Oke, tidak akan berubah. Lalu pertanyaan yang ketiga yang muncul yaitu apakah benda padat yang ditekan sehingga ditekan akan bisa membuat volumenya lebih kecil? Jawabannya tidak semua benda padat bisa kita rubah volumenya menjadi lebih kecil. Contohnya tadi batu, amat sangat susah mengubahnya untuk menjadi lebih kecil, volume lebih kecil. Oke, nah tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari karakteristik dari zat padat. Nah sekarang kita akan melakukan percobaan kedua, yang mana kita akan mengetahui yaitu karakteristik apa? Zat cair. Ya benar, zat cair. Nah di sini ibu sudah menyiapkan, kita singkirkan dulu ya yang tadi, lapan tadi. Nah sekarang ibu sudah menyiapkan berbagai wadah ya, wadah transparan. Ini ibu sudah menyiapkan air. Nah sekarang kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu menemukan karakteristik dari zat cair. Masukin dulu airnya. Oke, nah di sini ibu sudah menyiapkan gelas kecil yang sudah berisi air, gelas yang agak lebih besar, gelas aqua ya. Di sini ibu menyiapkan mangkok kecil, wadah kecil, dan wadah yang agak besar. Oke, dari keempat wadah ini kita sudah memasukkan air ya. Bisa? Oke, tadi maaf, bisa langsung duduk ya. Tadi Farah, Doni, dan Endah boleh duduk. Oke, duduk dulu. Nah sekarang kita lihat nih dari keempat wadah ini. Nah percobaan kali ini kita langsung menemukan pertanyaan nih. Dari pertanyaan yang kedua ini yaitu yang pertama, apakah perbedaan bentuk air, apakah ada perbedaan bentuk air dari gelas kecil, gelas aqua, wadah kecil, dan wadah yang agak besar? Apakah ada perbedaan? Jawabannya? Ya, jawabannya apa? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya apa? Jika air kita letakkan pada wadah-wadah yang berbeda, apakah ada perbedaan? Jawabannya? Iya, benar. Jawabannya? Iya, dia berbeda bentuk. Kenapa? Jika air dimasukkan ke gelas, dia akan berbentuk seperti gelas itu. Coba lihat, berbentuk seperti gelas ini, gelas yang cantik kecil ini ya. Dia akan berbentuk seperti ini. Nah, begitu pula dengan air yang dimasukkan ke gelas aqua, dia akan berbentuk seperti ini juga. Nah, ada juga ibu taruh air ke dalam tempat seperti ini, dia akan berbentuk seperti wadah kecil ini juga. Nah, begitu pula dengan wadah yang besar, air juga akan mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Karena air yaitu sifatnya cair, dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya gitu. Nah, yang kedua, apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawabannya tidak, seperti yang ibu jelaskan barusan, air mengikuti bentuk dari wadahnya karena dia termasuk benda cair. Jadi jika dimasukkan ke dalam gelas dia akan bentuk seperti gelas, ke dalam tempat dia akan ke mangkok dia akan seperti mangkok. Dan contohnya itu, contohnya botol, coba angkat botolnya siapa itu? Botolnya Andini, coba bongkar, coba angkat. Oke, nah botolnya Andini, air yang di dalam botol Andini mengikuti bentuk dari botolnya. Nah gitu ya, mengikuti bentuk dari botolnya. Nah begitu juga dengan itu, siapa yang beli es di ujung? Oke, nah tempat cup es yang di ujung itu ya, es juga merupakan air. Nah air es itu ya, nah dia mengikuti bentuk dari tempatnya, dari cup esnya. Nah begitu pula semua air yaitu mengikuti dari bentuk wadahnya. Nah pertanyaan ketiga, apakah volume air berubah-ubah? Jawabannya tidak. Volume air tidak berubah-ubah karena yang berubah itu hanya bentuknya, volumenya tidak.
Nah ya, kita contohkan seperti ini. Ini gelas ya, gelas kosong. Ini tadi gelas kecil yang sudah berisi air. Nah, kita perkirakan air yang kita masukkan ke dalam gelas ini 5 mili. 5 mili ya. Kita 5 liter kita bilang ya. 5 liter nih misalnya, banyak ya. Nah, kita masukin ke dalam gelas ini. Apakah air yang ke dalam gelas ini volumenya atau banyaknya berubah? Tidak kan? Tetap kan? Tadi misalnya kita masukkan ini 500 mili misalnya, 500 liter misalnya, kita taruhkan di sini ya, dia tetap 500 liter gitu, nggak berubah jadi berapa, 600 liter atau gimana, dia tidak akan berubah, dia akan tetap, karena yang berubah hanya bentuknya, volumenya tetap. Oke, nah pertanyaan yang keempat yaitu batu kecil termasuk cairan atau padatan. Nah ya, batu-batu kecil seperti ini atau pasir-pasir atau seperti beras, apakah termasuk cairan atau padatan? Jawabannya termasuk padatan, karena butiran-butiran mereka itu masih berupa padatan atau masih keras, karena mereka yaitu bersifat keras dan sulit untuk bentuknya untuk diubah. Nah, itu masih termasuk padatan atau zat padat yang kita jelaskan pada percobaan yang pertama tadi. Oke, nah jadi percobaan kedua kita sudah selesai ya. Kita sudah tahu itu karakteristik dari zat cair. Dia dapat volumenya tetap, tapi bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, sekarang kita akan ke percobaan yang ketiga. Percobaan ketiga yaitu mengetahui karakteristik dari zat gas. Nah, yang pertama kita sudah mengetahui zat padat, zat cair, sekarang zat gas. Nah, kita sudah menyiapkan botol, 2 buah botol plastik, 2 buah balon, pisau, kertas. Nah, sekarang kita masukkan ini balon ke dalam botol, lalu kita lekatkan balon pada mulut botol. Oke, seperti ini kelihatan. Oke, nah sekarang percobaan kali ini kita akan coba meniupnya. Kalian amati ya balon yang di dalam botol ini. Oke, apa yang terjadi? Ya, balonnya mengembang sedikit ya. Oke, nah bagaimana jika kita potong kira-kira 5 cm? Oke, kita potong 5 cm ya di bawahnya. Nah, sekarang kita coba tiup lagi. Lihat. Oke, dia mengembang agak besar ya. Oke, nah gimana kalau kita tutup? Tadi kan lumayan besar, yang pertama balonnya mengembang sedikit kecil, yang kedua agak besar. Nah, lalu bagaimana jika lubang tadi kita tutup dengan botol lainnya? Oke, balonnya semakin besar ya. Nah, sekarang dari percobaan ini kita dapat beberapa pertanyaan, yaitu nah, apa saja hal yang menarik yang dapat kalian temukan pada pembelajaran pada percobaan kali ini yang ketiga ini? Yuk, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Oke, pada percobaan ketiga ini hal menarik apa yang kalian temukan? Yuk, siapa yang mau itu ngasih ibu pendapat?
Oke, Anda apa? Balonnya tadi jika ininya dibuka mengembang besar. Oke, siapa lagi? Balonnya susah ditiup, yang menariknya. Oke, boleh ya. Hal menarik tergantung kalian sendiri, apa saja nih hal menarik yang kalian bisa contoh dari kegiatan pembelajaran pada kali ini. Nah, sekarang apakah udara menempati ruang dan apa buktinya? Tadi iya, ini contohnya tadi ketika kita meniup balon dan mendekatkan kepada botol satunya, dia seperti tertarik, yaitu seakan-akan memang udara ada di situ ya, gasnya ada. Nah, adapun menempati ruang seperti kita masukkan gas ke dalam balon. Kan kalian pernah lihat balon, nah kita masukin gas ke dalamnya, dia akan berubah seperti balon, misalnya bentuk hati, bentuk bintang, dan bentuk bermacam-macam. Nah, jadi udara menempati ruang, dan itu contohnya. Lalu yang ketiga, apa perbedaan sifat benda yang dari padat, apa perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas? Nah, kan tadi padat kita sudah tahu nih, kalau dia keras, susah dibentuk, sulit dibentuk nih. Nah, kalau benda cair, dia mudah dibentuk, dia mengikuti, dia bentukannya cairan, dia volumenya tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, kalau gas volumenya dapat berubah-ubah, lalu gas tidak selalu dapat kita amati, dan gas dapat mengalir. Contohnya nih, seperti udara mengalir, dan seperti gas di dalam kita mengisi balon, misalnya ada pompanya. Nah, gas dari pompa itu mengalir ke dalam balon tersebut. Nah, itu contohnya juga bisa. Oke, nah dari ketiga tadi kita sudah tahu nih karakteristik dari zat-zat. Itu pertama, zat padat kita sudah tahu, karakteristik dari zat cair kita sudah tahu. Nah, yang ketiga, karakteristik dari zat gas maksud Ibu, kita sudah tahu nih. Jadi kita sudah ketahui 3 karakteristik ini. Oke, sepertinya cukup sekian nih pembahasan dari Ibu pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu mau kalian, ada berapa orang di sini? 20 orang ya, 20 orang bagi menjadi 4 kelompok yang berisi 5 kelompok. Nah, untuk mengerjakan sebuah proyek ya. Nah, proyeknya yaitu membuat patung atau boneka patung kecil dari plastisin. Oke, Ibu mau kalian buat boneka patung kecil dari plastisin. Nah, seperti Ibu katakan tadi, plastisin ini sifatnya lunak, jadi nyaman, mudah untuk dibentuk. Nah, sesudah ini kalian nanti buat proyeknya berkelompok. Ibu mau minggu depan dikumpulkan, bisa? Enggak usah minggu depan lah, 2 minggu yang akan datang, bisa? Oke, bisa ya. 2 minggu yang akan datang kita akan membahas lagi apa yang kalian, kita akan melihat hasil dari apa boneka patung yang kalian buat. Oke, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.